Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Alawiyah dengan NIM 2101060067, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia. Bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan sebuah materi mata kuliah penghantar pendidikan dengan judul Hakikat Manusia dan Kebutuhan akan Pendidikan. Selamat menonton. Sebelum kita lebih jauh mendalami materinya, alangkah lebih baik kita mengetahui siapa sih itu manusia. Seperti yang kita tahu, manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal. Manusia ialah makhluk yang pandai bertanya, bahkan mempertanyakan keberadaan dirinya dan alam semesta. Hal ini tentunya akan membuat manusia berkembang karena rasa keingintahuannya yang akan mengarahkannya ke arah perubahan yang lebih positif, yang akan membawa manusia untuk mencapai tujuan hidup, yakni mencapai peradaban manusia yang lebih baik lagi. Manusia memiliki beberapa istilah. Yang pertama ada Homo sapiens. Homo sapiens berarti manusia adalah makhluk yang pandai atau cerdas. Yang kedua ada Homo faber. Homo faber berarti manusia adalah makhluk pekerja. Yang ketiga ada Homo economicus, yang berarti manusia adalah makhluk yang suka mengadakan suatu usaha atas dasar kebutuhan ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir adalah Homo religiosus, atau manusia ialah makhluk yang memiliki agama atau beragama. Selanjutnya ada manusia menurut pola pemikiran. Yang pertama biologis. Manusia memiliki perbedaan dengan hewan tentunya. Yang membedakan manusia dengan hewan yakni yang pertama adalah ritme pertumbuhannya. Yang kedua adalah posisi vertikal tubuhnya, dan yang ketiga adalah bahasa. Selanjutnya adalah manusia menurut paham psikoanalisa. Menurut paham psikoanalisa, manusia dipandang sebagai seorang makhluk yang dapat bergerak menurut dorongan dari dalam dirinya. Bertentangan dengan hal ini, menurut pandangan paham humanistik, ia mendeskripsikan manusia sebagai seorang makhluk yang rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya ada paham behavioristik, yang mana mengartikan manusia sebagai seorang makhluk yang interaktif dan tingkah lakunya dikontrol oleh faktor luar. Pola pemikiran selanjutnya ialah sosio-budaya. Kodrat manusia memiliki banyak bentuk. Ini adalah pandangan menurut tokoh Erich Honecker. Terus, pandangan yang terakhir ialah religius. Menurut pandangan religius, manusia ialah makhluk yang hidup dalam alam yang sakral yang penuh dengan nilai-nilai religius atau nilai-nilai agama. Wujud sikap hakikat manusia. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri, yang kedua ada kemampuan bereksistensi, yang ketiga kata hati, yang keempat kewajiban dan hak, yang kelima tanggung jawab, yang keenam rasa kebebasan, dan yang terakhir adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang terakhir, unsur hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang monopluralis, yang berarti manusia adalah makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat atau plural, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan yang utuh. Manusia terdiri dari banyak unsur, tetapi kodratnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Akan tetapi dilihat dari kedudukan, susunan, dan sifatnya masing-masing bersifat monodualis. Dari kedudukannya, manusia dipandang sebagai seorang makhluk yang monodualis, yaitu makhluk pribadi sekaligus makhluk Tuhan. Dilihat dari susunan kodratnya, manusia terdiri dari unsur jiwanya dan raga. Sedangkan dilihat dari sifat kodratnya juga, manusia ini bersifat monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk unsur individual dan makhluk unsur sosial.
Baik, saya atas nama Maria Fantisia Monaniron dengan NIM 2101060049. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait dimensi-dimensi kemanusiaan. Jadi, di sini manusia memiliki karakteristik yang membedakan dirinya dengan hewan. Jadi untuk dimensi kemanusiaan ini terbagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi keindividuan, yang kedua yaitu dimensi kesosialan, yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan, yang keempat dimensi keberagaman, dan yang kelima yaitu dimensi kesejarahan. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Pentingnya hakikat anak sebagai manusia. Yang pertama yaitu anak merupakan salah satu unsur atau komponen sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, urusan utama pendidikan adalah manusia. Hakikat anak sebagai manusia di sini berarti yang pertama, anak manusia ketika lahir dibekali bermacam-macam potensi. Kemudian yang kedua, anak adalah calon manusia yang dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, dalam mengembangkan dirinya, ia membutuhkan lingkungan, hidup berkelompok, dan kebutuhan manusia akan pendidikan. Kenapa manusia membutuhkan pendidikan? Ya, karena pendidikan bertujuan membantu mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik. Pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan awalan pe dan akhiran an yang mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogia, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Nama saya Christina Kraseng Lewar, NIM 2101060044. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Langenfeld. Langenfeld menyatakan pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak didik yang melahirkan kedewasaan dan mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan orang. Yang kedua, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional. Yang ketiga, menurut Driyakara, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, dan anak, yang berarti pendidikan berasal dari orang tua. 4. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. C. Pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah suatu totalitas dari elemen-elemen yang mempunyai hubungan fungsional. Pendidikan memberikan 3 masukan, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan cita-cita dalam masyarakat, sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan, hasil produksi dan penghasilan. D. Unsur-unsur pendidikan. Pengertian unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang harus ada dalam proses pendidikan, di mana semua unsur tersebut merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Unsur-unsur pendidikan. Secara umum terdapat 7 unsur dalam pendidikan, yakni yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. 2. Pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir. Nama saya Nike Irawati Dolanak dengan NIM 2101060056. Materi dan isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan KKNI perlu disesuaikan antara standar kompetensi dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dari satu program studi. Yang kelima, alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan
ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam, perbuatan pendidik. Perbuatan pendidik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik ketika menghadapi peserta pendidik. Dan yang ketujuh, tempat pendidikan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Lingkungan belajar meliputi sarana dan prasarana.